Tim kuasa hukum pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait sampaikan kesimpulan ke MK. MK gelar sidang tertutup terkait dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Lebih dari 40 sahabat pengadilan berikan dukungan ke MK. MK gelar forum konsultasi publik. Jelang sidang PHPU Legislatif tahun 2024, MK rekrut Prisalah ad hoc. MK gelar seminar hukum kerjasama dengan FHUI. Tim kuasa hukum pasangan calon nomor 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD diwakili Todung Mulya Lubis menyerahkan kesimpulan sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024 ke MK pada Selasa 16 April 2024 pagi. Todung dalam konferensi pers menegaskan bahwa terdapat pelanggaran etik dan nepotisme dalam pemilu presiden tahun ini. Nepotisme ini dilarang dalam hukum positif kita. Ada TAP MPR yang melarang nepotisme. Ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya, mendorong anak dan menantunya, ya, itu adalah bagian dari nepotisme, ya, membangun satu dinasti, ya, kekuasaan yang menurut kami, ya, melanggar etika seperti yang dikatakan oleh Romo Magni Suseno. Pasangan calon nomor urut 01 Anies Muhaimin pada Selasa 16 April 2024 siang juga menyerahkan kesimpulan sidang PHPU Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi melalui kuasa hukumnya Ari Yusuf Amir. Ia mengatakan pasangan calon nomor 01 telah menghadirkan semua ahli dan saksi serta bukti. Mereka merasa optimis permohonannya akan dikabulkan oleh MK. Pada hari yang sama, tim pembela hukum pasangan calon 02 Prabowo Gibran, Otto Hasibuan usai menyerahkan kesimpulan mengatakan bahwa yang disampaikan pemohon dalam persidangan hanya asumsi belaka. Tim hukum Prabowo Gibran yakin MK akan menolak permohonan pemohon. Hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK. Ya, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01 ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Sementara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku termohon yang diwakili Komisioner KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilpres 2024 telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Pada hari ini kami menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti. Oleh karena itu KPU melalui kesimpulan ini ingin menyampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan dengan demikian kami memohon agar kiranya keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang menjadi objek sengketa dari sengketa Pilpres ini tetap berlaku, tidak dibatalkan. Masih di hari yang sama, Bawaslu juga menyerahkan kesimpulan perselisihan hasil pemilihan umum presiden 2024.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan secara tertutup atas laporan Forum Mahasiswa Peduli Konstitusi, Formasi, dan Gerakan Aktivis Konstitusi di ruang sidang panel Gedung 2 MK pada Selasa 16 April 2024. Pada pokok laporan, Muhammad Taufik selaku kuasa dari Formasi menyebutkan terlapor M. Guntur Hamzah dinilai melanggar etik Hakim Konstitusi karena secara waktu bersamaan menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara APHTN-HAN. Hal ini menurut pemohon memungkinkan terjalinnya komunikasi antara pengurus, anggota APHTN-HAN dengan terlapor dalam kaitan sebagai ahli dalam suatu perkara yang disidangkan di MK. Selama digelarnya persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima lebih dari 40 dukungan dari sahabat pengadilan atau amicus curiae. Dukungan tersebut diberikan dari perseorangan, organisasi hukum, mahasiswa, hingga partai nasional dan ulama. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya yang menaruh harapan besar penegakan demokrasi pada Mahkamah Konstitusi. Ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau sebagai warga negara Indonesia. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh kelompok civil society, para guru besar, para tokoh-tokoh pro-demokrasi, tokoh-tokoh HAM, tokoh-tokoh budayawan dan seniman yang juga telah menjadikan dirinya sebagai amicus curiae dan semua disampaikan demi masa depan bangsa dan negara, demi tanggung jawab pada anak cucu kita. Dalam rangka monitoring dan evaluasi pedoman standar pelayanan publik, Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan forum konsultasi publik tahun 2024 di ruang delegasi Gedung 1 pada Kamis 18 April 2024. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan mengatakan bahwa aspek transparansi yang sudah dijunjung tinggi tentu berkelindahan dengan pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Jelang sidang perselisihan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menggelar pembekalan dan pemberian arahan dalam masa orientasi kerja bagi perisalah ad hoc. Kegiatan ini digelar pada Senin 15 April 2024 di ruang delegasi Gedung 1 MK. Perisalah ad hoc ini diadakan dalam rangka memberikan dukungan proses peradilan yang cepat dan transparan. Sebanyak 75 orang perisalah yang berasal dari ASMI, serta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita hadir dalam kegiatan tersebut. Para perisalah tersebut juga sekaligus melakukan penanda tanganan kontrak. Dalam rangka peningkatan pemahaman hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diselenggarakan debat hukum dan seminar nasional dengan tajuk Hukum dan Kepemimpinan Perempuan tahun 2024. Bertempat di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok pada Minggu 21 April 2024 malam. Hadir mantan Hakim Konstitusi Jimli Asyidiki memberikan sambutan sekaligus sebagai narasumber seminar. Tim Liputan MKTV News melaporkan.